Hai teman-teman, nama saya Ana Maria Palangpeten, NIM 211864, semester 2. Saya adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan diri anak pada usia dini, gender, bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini, pengasuhan, dan hubungan anak usia dini dengan teman sebayanya. Pada perkembangan diri anak usia dini, pada masa golden, AG atau masa emas, pada anak dari usia 0-5 tahun, anak-anak belum memahami benar siapa diri mereka sendiri. Dan cara mengembangkan harga diri anak usia dini, yang pertama, mengajarkan pentingnya nilai harga diri pada anak. Yang kedua, tunjukkan rasa cinta pada anak tanpa syarat. Yang ketiga, berikan waktu bermain pada anak. Yang keempat, berikan tugas dan tanggung jawab pada anak. Yang kelima, tanaman kemandirian pada anak. Gender berasal dari bahasa Latin. Genus berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki. Pengertian gender menurut teori, yang pertama, teori kodrat alam, yang kedua, teori kebudayaan, yang ketiga, teori fungsional struktural. Bermain sebagai kesibukan bagi anak usia dini. Pada dasarnya, anak usia dini merupakan anak yang berbeda pada umur 0-6 yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dan memiliki potensi yang harus dikembangkan. Tahap-tahap dalam bermain, yang pertama tahap penjelajahan, yang kedua tahap mainan, yang ketiga tahap bermain, yang keempat tahap melamun. Manfaat bermain, yang pertama mendapatkan kegembiraan dan hiburan, yang kedua mengembangkan kecerdasan intelektual, yang ketiga mengembangkan kemampuan motorik anak, yang keempat mengembangkan kemampuan motorik kasar anak, yang kelima meningkatkan kemampuan anak untuk berkonsentrasi, yang keenam meningkatkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Pengasuhan. Pengertian dari pengasuhan berarti orang yang melaksanakan tugas untuk memimpin, mengolah atau membimbing. Jenis pola asuh pada anak, yang pertama itu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh pesimistif, yang ketiga pola asuh cuek, yang keempat pola asuh demokrasi. Keterampilan orang tua ketika berkomunikasi dengan anak, yang pertama mendengar, yang kedua penuh perhatian, yang ketiga gumaman, empati, oh ya lalu. Merespon dengan bahasa tubuh, merefleksikan, menyimpankan pesan singkat padat, jelas, memberikan umpan balik. Contoh ucapan orang tua yang membahagiakan anak, yaitu ibu dan ayah menyayangi anak. Berikutnya, bagaimana harimu? Coba cerita sama ibu dan ayah. Berikutnya, maafkan ibu dan ayah ya nak, karena melakukan sesuatu yang salah. Berikutnya, ibu dan ayah akan selalu ada untuk kakak dan adik kapanpun dibutuhkan. Berikutnya, terima kasih ya kakak atau adik sudah membantu ibu dan ayah. Hubungan anak usia dini dengan teman sebayanya. Pengertian teman sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki usia dan kedewasaan yang hampir sama. Lingkup kelompok teman sebaya ialah kelompok di mana individu dan anak-anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan anak usia dengan teman sebaya berdasarkan aspek perkembangan. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Yang kedua, aspek fisik motorik. Yang ketiga, aspek kognitif. Yang keempat, aspek bahasa. Yang kelima, aspek sosial emosional. Yang keenam, aspek seni. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.